Dia juga melempar 2 botol bir gitu, 1 bulan setelah mereka menikah. Ini jelas banget salah satu gejala BPD gitu ya. What's up yo, ketemu lagi sama gua Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, akhir-akhir ini kan kita lagi dihebohkan dengan kasus yang viral gitu ya di US, yaitu kasus si Johnny Depp sama Amber Heard, mantan istrinya. Jadi Amber Heard pertama kan menuntut Johnny Depp, dibilang Johnny Depp melakukan kekerasan ke dia. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian, which is kasusnya kali ini, ternyata faktanya itu kebalik. Ternyata sebenarnya yang terjadi adalah justru Amber Heard yang melakukan kekerasan atau istilahnya IPV terhadap Johnny Depp gitu ya. Ini lagi rame banget. Lalu banyak banget follower-follower gua dan yang DM gua atau bahkan ada yang chat gitu di chatbox gua nanya, "Kak, react dong berita yang lagi heboh nih, Amber Heard sama Johnny Depp." Well, sekarang gua bikinin deh. Alright, sebelum kita mulai jangan lupa kalau semua video gua subtitlenya tersedia dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain ya kalau butuh. Nah, sebelum gue membahas diagnosisnya, yaitu ada 2 kan diagnosisnya, borderline personality disorder sama histrionic personality disorder. Gue hari ini gak bakal bahas yang kedua, karena kalau gue bahas dua-duanya bakal panjang banget gitu ya, gak selesai-selesai video ini. Jadi hari ini gue cuma bakal bahas BPD doang, atau borderline personality disorder. Kalau bahasa Indonesianya adalah gangguan kepribadian ambang gitu ya. Nah, untuk mengerti apa itu BPD, apa itu borderline personality disorder, kita harus ngerti dulu apa yang dimaksud dengan personality. Personality secara garis besar itu ada 4 aspeknya. Yang pertama adalah kognitif seseorang. Jadi gimana sih seseorang itu melihat atau menginterpretasi sesuatu. Misalnya cara dia melihat dirinya sendiri, cara dia melihat orang lain, dan cara dia melihat kejadian yang terjadi pada dirinya. Dan cara menginterpretasinya gitu ya. Misalnya seseorang mengalami kejadian A, tapi si X dan si Y bisa menginterpretasikan 2 hal itu berbeda gitu kan. Misalnya kalau seseorang, si X dan si Y ini dipecat dari pekerjaannya, mungkin si X ini bisa berpikir kalau, oh, gue ini failure, gue ini adalah orang yang paling, nasibnya paling malang di sedunia, nggak bakal lagi ada orang yang bakal terima gue di mana-mana kerja karena I'm a failure gitu, si X. Tapi mungkin si Y berpikir kalau, oh, mungkin emang gue nggak di sini tempat kerjanya. Mungkin memang panggilan gue nggak di sini, gue mungkin lebih cocok kerja di tempat lain gitu. Jadi cara seseorang menginterpretasi dirinya sendiri, orang lain, dan event yang terjadi di dirinya terhadap dirinya itu adalah salah satu aspek dari personality yang namanya aspek kognitif gitu ya. Yang kedua adalah aspek affectivity. Affectivity atau afektivitas itu menggambarkan seberapa sih range dari mood seseorang. Misalnya ada orang tuh yang kayak senang dan sedih ya perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi ada orang yang kalau lagi sedih bisa sedih banget. Kalau misalnya lagi happy bisa happy banget gitu. Bisa dari minus 100 ke positif 100 gitu ya. Itu namanya range-nya. Lalu setelah range juga intensitasnya yang kayak gue bilang tadi, seberapa intens sih seseorang itu marah misalnya. Orang-orang tertentu kalau marah mungkin ya udah negur aja, gue kesel nih gitu. Atau tapi ada orang tertentu tuh yang sampai banting-banting barang, sampai ngerusak barang, sampai menyakiti orang lain gitu, atau menyakiti binatang misalnya gitu. Itu intensitas gitu ya. Lalu lability. Lability itu seberapa labil emosi seseorang. Ada orang yang cukup stagnan emosinya kan, kayak well, ada event apapun yang terjadi dia nggak segampang itu berubah moodnya. Tapi orang-orang tertentu kena trigger sedikit, dia langsung berubahnya drastis banget. Itu adalah lability namanya ya. Dia sangat labil, dia cepat banget naik turun moodnya. Affective shiftnya cepat gitu ya, rapid affective shift. Tapi orang tertentu nggak punya rapid affective shift kan, cukup lambat perpindahan moodnya. Itu juga salah satu aspek dari personality seseorang. Dan affectivity itu juga berarti appropriateness of emotional response gitu ya. Seberapa pantas sih orang tersebut bereaksi terhadap event yang terjadi pada dirinya. Misalnya gitu. Emotional response-nya tuh appropriate atau enggak, pantas atau enggak. Orang-orang tertentu kalau marah berarti dia dengan cara misalnya negur gitu ya, atau diem. Tapi orang-orang tertentu itu bisa sampai dengan melakukan physical abuse. Itu udah nggak appropriate gitu kan. Jadi itu juga menggambarkan affectivity gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita bahas cognitive, yang kedua affectivity. Yang ketiga adalah interpersonal functioning. Seberapa efektifnya lu itu bisa bersosialisasi dengan orang lain. Apakah orang lain itu merasa terganggu misalnya dengan kehadiran lu? Apakah lu berbahaya sama orang lain? Apakah lu bisa secara efektif
bersosialisasi sama orang lain. Dan yang keempat adalah impulse control. Seberapa impulsifnya lu sih? Nah, itu juga termasuk dalam personality. Jadi personality itu ada 4 itu ya. Cognitive, affectivity, interpersonal functioning, sama impulse control. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan personality disorder? Personality disorder artinya adalah gangguan yang terjadi pada aspek-aspek ini dalam kehidupan seseorang, dan sifatnya tuh harus pervasif ya. Pervasif tuh dalam arti dia applicable, dia terjadi bersifat infleksibel gitu ya. Dia nggak sekarang terjadi, lalu di konteks lain, misalnya dia di sekolah nggak kayak gitu, lalu di rumah dia kayak gitu. Kalau misalnya ADHD misalnya, itu kan bukan personality disorder. Dia itu kan bisa bergantung pada setting juga kan. Misalnya kalau settingnya itu cuma di satu setting, di rumah doang, maka itu mild. Kalau dia di 2 setting, maka dia moderate. 3 setting atau lebih berarti severe gitu kan. Nah, kalau personality disorder itu dia nggak bergantung sama setting. Jadi dimanapun juga dia akan memiliki gangguan ini, dan dapat dilihat dari inner experience mereka, yaitu dari apa yang mereka alami dan behavior mereka, perilaku mereka terhadap orang lain gitu yang kelihatan gitu ya. Dan biasanya itu dia deviates atau dia melenceng dari norma-norma atau culture atau kebudayaan setempat gitu ya. Dia nggak sesuai. Nah, jadi personality disorder tuh at least syaratnya punya kelainan di 2 aspek tadi. Cognitive affectivity, interpersonal functioning, atau impulse control. Minimal 2 gitu ya, dari 4. Dan beda dengan misalnya mood disorder kayak depresi, itu kan sifatnya episodik gitu kan. Episodik itu dalam arti misalnya dalam 2 minggu orang akan merasa depresi, lalu setelah itu depresinya hilang gitu kan. Kalau yang namanya personality disorder yang kayak tadi gue bilang, dia sifatnya inflexible, jadi dia itu constant, cenderung nggak bisa berubah gitu. Dari biasanya mulai dari adolescence, dari remaja akhir sampai dia di akhir hidupnya gitu. Perubahannya mungkin dikit doang gitu, nggak terlalu ekstrim. Lalu personality disorder itu ada 3 cluster. Cluster itu kayak kelompok gitu ya dalam, dan ini gue bicara dari DSM-5 TR. DSM-5 TR itu adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima yang text revision. Ini adalah buku panduan yang digunakan oleh psikolog klinis maupun psikiater di seluruh dunia saat mereka membuat diagnosis. Jadi semua diagnosis kesehatan mental atau gangguan kejiwaan itu ada dalam buku ini, panduan ini gitu ya. Nah, cluster ada 3 untuk personality disorder. Yang pertama adalah cluster A. Cluster A itu adalah gangguan-gangguan kejiwaan yang odd, eccentric, wild gitu, yang weird gitu ya, kayak orangnya aneh, tanda kutip aneh. Itu ada paranoid personality disorder, schizoid personality disorder, schizotypal personality disorder. Gue nggak bakal bahas ini semua. Lalu ada cluster C, yaitu anxious, fearful, worried, jadi kecemasan gitu ya. Orang-orang yang personality-nya tuh cenderung cemas. Ada 3, ada avoidant personality disorder, ada dependent personality disorder, sama obsessive compulsive personality disorder atau OCPD. Nah, orang sering salah nih, OCPD sama OCD itu beda gitu ya, tapi gue nggak bakal bahas juga hari ini. Dan terakhir yang bakal gue bahas hari ini adalah cluster B personality disorder. Cluster B itu adalah personality disorder yang ciri khas utamanya adalah orang tersebut bersifat dramatic, terus orang tuh emotional, erratic, sama wild gitu ya. Jadi orang-orang yang punya personality disorder ini cenderung dramatis dalam hubungan dia terhadap orang lain gitu ya, dan sangat emosional. Dan cluster B itu ada 4, antisocial personality disorder atau ASPD, atau yang kita tahu sebagai psikopat. Lalu ada histrionic personality disorder, salah satu diagnosisnya si Amber Heard ini. Lalu ada narcissistic personality disorder atau NPD. Dan yang keempat adalah BPD ini, borderline personality disorder, yang gue bakal bahas hari ini. Kayak lu pada semua udah tahu, BPD itu adalah gangguan kejiwaan yang gue alami. Dan tapi sekarang gue udah bisa banget memanage ini. Dan yang partner gue juga yang membangun DMC, yaitu Aukarin alami. Jadi kita berdua adalah survivor BPD gitu ya. Dan ini juga dialami sama Amber Heard. Jadi gue mau bahas tentang BPD hari ini secara tuntas. Jadi untuk kita melihat apa itu BPD, gue bakal react dari salah satu video dulu ya. Habis itu gue baru bakal bahas kira-kira apa yang nggak ada di video itu. Karena menurut gue penting untuk melihat langsung kasusnya. Ada caveatnya, ada tapinya. Gue tidak membuat diagnosis di sini. Gue hanya membuat reaction dari diagnosis yang udah ada gitu ya. Alright, kita langsung lihat reaction gue ya. I did not punch you. I did not deck you. That is Amber yelling at Johnny, the verbal altercation after a physical one between the two. I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. You're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here
about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a baby. Nah, ini salah satu ciri khas personality disorder, salah satu ciri khas dari orang-orang yang mempunyai personality disorder cluster B gitu ya. Mereka kadang-kadang, nggak semuanya, itu bersifat manipulatif. Jadi mereka sering gaslighting, melakukan gaslighting. Kalau lu pada belum tahu gaslighting itu apa, lihat salah satu Reels atau TikTok gue yang gue bikin sama Yusuf, teman gue. Nah, tentunya gue udah nggak sekarang. Tapi gaslighting itu jenis bentuk manipulasi psikologis di mana seseorang itu, perpetratorsnya itu menyebabkan si victim atau si korban itu mempertanyakan realitanya. Misalnya kayak tadi dia bilang kan, I'm not punching you, I'm just hitting you. Well, bedanya apa gitu kan? Sebenarnya ya itu kekerasan gitu. Dia cuma mau membuat si Depp itu berpikir, oh it's not that bad. And you're such a crybaby. I'm not like you. Itu kayak pengen membuat si Depp itu jadi kayak berpikir, oh iya gue emang crybaby ya, gue harusnya nggak boleh kayak gitu, gue harusnya lebih strong gitu kan. Jadi gak usah dibesar-besarkan lah gitu, padahal itu sesuatu yang besar gitu. Itu salah satu ciri khas orang yang mempunyai cluster B personality disorder, walaupun nggak semua gitu ya. The audio of the undated brawl played in court after he revealed new claims from another incident where his finger was famously severed. I was looking directly at my bones. What? Sticking out. For the first time, Johnny on the record, alleging his wife threw not one, but 2 bottles of vodka at him after an argument in 2015. She threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. And while Amber has previously denied Johnny's allegations, he insisted it happened in Australia 1 month after their wedding. I knew in my heart, this is not life. And Depp claimed Amber left a rather disgusting present for him after they argued around the time. Nah, ini salah satu gejala dari BPD ya. BPD sendiri itu ada 9 gejala. Ini tuh salah satu gejala dari 9 gejala BPD. Dan orang minimal harus punya 5 gejala dari 9 gejala ini untuk bisa dikatakan kalau mereka punya BPD. Nah, salah satu gejala yang dialami dia ini namanya inappropriate atau intense anger atau difficulty controlling anger gitu ya. Mereka susah mengontrol emosi dia. Si Amber susah mengontrol emosinya dia. Dan intensitasnya tuh sangat tinggi dan inappropriate, nggak pantas kayak yang tadi gue bilang. Dan ini dapat dimanifestasikan dari seberapa sering dia menunjukkan amarahnya atau constant anger, kayak dikasih trigger dikit dia jadi marah terus. Dan yang ketiga adalah recurrent physical fight, jadi dia bisa bersifat fisik banget ya, abusive gitu. Dari sini kan si Amber itu dia sampai severe tangannya si Johnny Depp kan, dengan cara dia juga melempar 2 botol gear gitu 1 bulan setelah mereka menikah. Ini jelas banget salah satu gejala BPD gitu ya. Nggak segampang itu lu bisa keluar dari hubungan yang abusive.